Banyaknya permasalahan perusahaan PT Aneka Tani Mandiri yang dikelola oleh Haji Abdul B semakin mencuat ke permukaan. Banyaknya lahan yang bermasalah yang belum terselesaikan hingga saat ini menjadi topik hangat di masyarakat. Dari perampasan lahan hingga pembayaran yang tak kunjung selesai. Belum lagi dengan masalah pemutusan jalan negara dan pembabatan hutan mangrove serta berbagai masalah lainnya. Kasus ini kalau tidak bisa diatasi dapat memicu konflik di masyarakat dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan. Berikut keterangan warga masyarakat yang bermasalah dengan perkebunan Haji Abdul B pemilik PT Aneka Tani Mandiri. Terkait dengan Haji Basit, itu kan memang berbatasan langsung dengan kebun saya dan ada masih kurang lebih 1 hektar tanah saya yang masih dimiliki di batasan itu. Sudah beberapa kali pernah kita sampaikan, tapi ya siapa yang bersangkutan tidak mau menanggapi dan cenderung bersembunyi di balik apa yang dia lakukan. Nah, mudah-mudahan ini ke depan ini akan kita segera kembali mempertanyakan tentang apa istilahnya, terutama dia membuat tarif yang tidak pernah ada konfirmasi terhadap saya sendiri di batasnya, kemudian parit dibuat besar, dibuat tanggul, dan parit yang sudah lama itu ditutup sehingga sawit saya sering kebanjiran kalau sudah hujan lebat. Kalau yang 8 hektar tuh Pak? Itu kan atas nama itu ada kelompok tani yang kemarin menyerahkan suratnya itu ke saya, tapi nanti kayak konfirmasi dulu surat itu tentang adanya kan saya coba nanti melihat dan menemui orangnya nanti seperti apa maunya kan dalam penyelesaian terhadap surat-surat yang sudah diserahkan ke saya itu. Oke. Termasuk diambil Haji Basit juga Pak? Iya, ditanam termasuk di situ kan. Berarti kurang lebih 9 hektar ya? Iya, jadi total itu kan ya. Jadi cukup aja kita. Nah, kita masalah kurang lebihnya karena anggaplah keanuan dulu yang ukur pakai manual. Oke. Biar kami ini kan, kayak manual ini kita nih nggak bisa. Yang cara memastikan seperti kita GPS. Oke. Dulunya itu pakai GPS lah teh dari manual. Dari dari apa namanya? Dari titik punya siapa yang kompas itu tadi tuh? Dari Haji Basit. Bukan. Dari sebelah Husin itu sampai ke kompas itu pakai kah? Pakai koordinat kah? Ada jualan. Mana ada dulu. Pakai manual, semuanya pakai manual. Cuma ada batasnya kayu kompas. Kayu kompas. Nah. Jarakku suruh jangan tebang dulu. Kenapa itu ditebang? Karena itu pas batas ya lah. Itu batas. Nah di situ mah aku tuh. Karena ingatnya tanah itu bukan punya kami sendirian, punya kami asal usul dari orang tua. Tanah itu ladang orang tua. Nah, ladang orang tua kami bagi jadikan orang 4, jadi orang 3. Kami Bang Hasan, Bang Asmat, kami ini yang terakhir. So, seperadingan Bang. Nah, begitu abang tuh sakit, Bang Hasan tuh sakit, disuruh jual tanah tuh pakai berobat ke Semarang. Nah itu aja. Nah, terus selambat Husin ini membelinya itu ada nggak dia pakai GPS? Itu kada tahu. Belum lah. Belum tahu. Kami walaupun jamin GPS, tapi kami kada tahu. Oh, oke. Kami tidak tahu. Berarti batasnya tuh tunggul kompas itulah. Iya, batang kompas itu dulu. Yang berjual dengan Basit di situ juga batasnya, berjual dengan Husin di situ juga batasnya. Di situ juga batasnya. Oh, kurang lebih kiri kanan tuh sama di sini. Jadi tuh sebenarnya tuh kayak jika kemarin tuh di pengadilan tuh kada usah dicabut, diselesaikan dengan pengadilan. Iya. Ada. Yang nyabut siapa? Iya dari kita sini. Husin. Iya. Oh, dia yang melaporkan, dia yang mencabut. Sampai ke pengadilan. Pengadilan kami ini sakit-sakit bawa oksigen. Dan bini kami ini bawa oksigen, kami ini sakit-sakit bawa oksigen hadir si persidangan. Bawa oksigen ke pengadilan. Tapi lamanya ini nih kita
pakai GPS siap aja, masih tunggul itu masih bisa tuh. Nah, tunggul itu Saksi anunya tuh lah. Jadi kami ini Andi kan sudah hafal daripada kami lagi. Nggih. Cukup dari Adi aja. Oh, Adi tahu juga itu lah. Saksi hidup Adi ini. Waktu menjual Adi dengan Basit dulu lah. Orang dulu di Adi Basit. Kalimantan TV sedang berada di Desa Batu Bulaman, tepatnya di rumah Bapak Anang Mas Rani, yang mana pada siang hari ini berkumpul Bapak Ibu yang termasuk ke dalam kelompok tani usaha bersama yang merupakan lahannya saat ini dikelola oleh salah satu pengusaha di Kabupaten Kota Waringin Barat dengan inisial HB. Untuk lebih lengkapnya, telah terjadi penyerobotan lahan selama bertahun-tahun tidak ada penyelesaian. Untuk itu, kami dari tim Kalimantan TV melakukan penelusuran dan langsung menemui Bapak Ibu yang ada pada siang hari ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak, siapa yang bisa menjelaskan, Pak, supaya kita paham untuk duduk permasalahannya? Gimana ceritanya? Biar saya sendiri aja. Okay. Jadi begini, Bu. Jadi daerah Auri ini memang ada kelebihan daripada batas-batas Auri. Jadi hal itu kami karena istilahnya itu adalah lahan tidur. Jadi intinya di waktu itu kami mengajukan permohonan terhadap Auri. Kemudian kami memang beberapa bulan itu kami bersulit, tapi akhirnya ada angin segar, jadi timbul suatu kesepakatan bahwa dibikin kelompok. Nah, di saat itu kami bikin kelompok lah dengan Pak Anang, termasuk ada tim-tim juga yang ada sebagian yang belum nggak ada. Tapi yang jelas hal itu kami kemudian minta untuk permohonan pengajuan pelepasan dari batas Auri. Jadi akhirnya keluarlah ini surat dari Auri. Gitu. Okay. Jadi hal itu kami diperintahkan titik bengik bermacam-macam. Akhirnya kami juga ngerintis, termasuk kami memakai UPS. Kemudian waktu itu kelompok kami sudah ada. Jadi akhirnya kami ini bukti GPS-nya yang sudah ada. Daerah lokasi Auri. Kemudian ada yang dimakan rayap karena terlalu lama, akhirnya seperti inilah tanah-tanah yang istilahnya yang masuk ke dalam areal yang disengketakan oleh si Pak Basit. Jadi itu asalnya berapa hektar, Pak, dulunya, Pak? Asalnya itu kami hitung dari panjang 4,4 kilo itu kami untuk daratan tidak kami ambil karena itu harus bagian lahan dan keduanya tanah itu totalnya 7,5 dan juga sama. Waktu itu ada sebagian mengusulkan terhadap kelompok kami yang ada di sini itu memberikan bahwa tanah kami ada ini suratnya, jadi kami hal itu kami lepas. Nah, di saat itu yang kosong itulah yang kami kelola untuk kelompok. Jadi hal itulah kami akan menyusun dan memberikan saran-saran terhadap kelompok agar tanah itu kita garap secepatnya. Dan kemudian oleh Komandan Auri waktu itu agar semua lahan yang ada perbatasan Auri harus diratakan. Jangan sampai istilahnya untuk dibakar. Nah, ini waktu pengukuran saksinya. Jadi berapa hektar, Pak, itu disepakati untuk menjadi pengelolaan dari kelompok tani, Pak? Waktu itu berapa nah sisanya, Pak? Sisa 250,9 gitu kan. Dari 750 hektar itu menjadi 250 hektar yang disepakati ya, Bapak, ya, dari hasil keputusan itu ya. Yang saat ini dikelola oleh Bapak Haji Abdul Basit ini. Iya. Bapak sudah menanami kah itu lokasi itu, Pak? Belum. Masih kosong. Karena ada perintah dari komandan dan masuk dari perwira-perwira bahwa agar diratakan dulu, jangan sampai dibakar, agar tahu bahwa batas Auri mana dan batas punya masyarakat mana. Jadi di situ kami bergagas, di saat itu kami meratakan pembersihan lahan lah istilahnya semua akan rata. Jadi waktu itu sudah kami rata, sudah satu bagian sudah terpotong semua. Jadi akhirnya di saat itu juga ada kendala-kendala
kemungkinan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya ya itulah Pak Basidah yang menangkan. Jadi hal itulah kami merasa keberatan bahwa perjuangan kami jadi hampa di saat itu. Pak, dari tahun 2017 saya ada komunikasi dan bawa surat-surat tanah ke kantor administrasi. Nah, pada waktu itu sudah sepakat harga. Nah, itu kan 1 hektar tanah, cuman saya diborongkan 70 juta. Sudah sepakat nunggu pembayarannya aja. Cuman saya tunggu-tunggu, cuman dijanji bulan, dijanjiin hari, dijanjiin jam, nggak ada. Sampai sekarang pun sampai berapa tahun itu, Pak? Sudah hampir mungkin nggak 2017, Pak. 2017 berapa tahun itu? Sudah 7 tahun itu. Kemarin juga ada anak buah pihak dari Haji Basit mendatangi saya juga, anak mengkelirkan masalah tanah. Cuma dia mintanya sekarang kan mintanya dia itu berapa harganya, katanya bisa minta dikurangi berapa. Saya bilang karena tanah itu sudah saya lempar sama saudara saya, Haji Samsu. Jadi saya nggak berani cuman saya menyampaikan aja ke tempat Pak Haji Samsu. Jadi datang ke tempat Pak Haji Samsu, masalah nego harganya saya sudah nggak tahu urusannya, Pak. Karena saya sudah serahkan dengan Haji Samsu. Karena Haji Basit ini saya sudah pusing, Pak, kepala. Susah ditagih ya? Susah untuk menagih Haji Basit, susah. Jangan pun menagih uang saya. Artinya pembayaran dengan ketemu aja nggak susah kok. Ketemu aja susah. Susah. Modelnya kita orang kecil tuh nggak diperdulikan, nggak dihiraukan, Pak. Seolah-olah masa bodoh itu aja. Itu cuma 1 hektar, apalagi banyak, Pak ya? Apalagi banyak. Itu yang sedikit segitu aja sudah dipermainkan, apalagi yang banyak kan. Saya masalah yang lain-lain yang banyak itu saya nggak ngerti lah. Saya bicara fakta punya saya sendiri. Itu aja. Makasih, Pak lah. Saya dari Kalimantan Tinggi, Pak. Saya dengar tanah Bapak ini bermasalah. Nama Bapak siapa? Pak Sikin. Pak Sikin. Sikin. Tanah Bapak ini bermasalahnya sudah diblok itu dengan siapa? Ya dengan Haji Basit, Pak. Dengan Haji Basit. Dengan Haji Basit, tanah itu udah masuk di ruangannya Haji Basit. Di arealnya Haji Basit. Ukuran berapa, Pak? Ukurannya tanahnya cuma 40-100, Pak. 40-100 saja? Iya. Enggak kurang, enggak lebih. Yang sebelahnya punya jajang. Maksudnya tadi tanah itu kan yang Bapak mau mau ditanami pisang itu? Nah itu yang rencana mau ditanami pisang itu. Nah di situ, dan lagi kemarin mau diminta kembalikan tanahnya, suruh minta surat dari desa apa titik bunyinya. Ya ini belum memiliki belum surat. ada. Kalau surat ada, Pak. Ada. Ada, SKT ada. Ada SKT. Ada. Ukurannya sesuai itu, Kak? Sesuai mana? Sesuai. SKT-nya ada. Semuanya tahu. Sungai Tendang. Nah, itu yang waktu bikinnya waktu zamannya Pak Hasan Murimin. Kadesnya. Haji Murimin. Nah, itu aja. Tetap istilahnya biar kayak apapun istilahnya tetap ditanami pisang. Itu walaupun Haji Basit punya Joni kada peduli, yang penting tanami dulu karena aku megang surat kan gitu. Suratnya punya jajang, memang istilahnya punya Joni tadi memang sertifikat, Pak, tapi pohon batasnya kiri kanan nggak jelas, nggak ada ibaratnya kiri kanannya manusia nggak ada. Nah, itu padahal itu ada orang yang batas-batasnya. Yang di belakang almarhum kakek saya, yang sebelah anunya itu Bang Burhan RT, harusnya kan ada, ini nggak ada, Pak, cuma pohon. Ya kalau pohon beringin dihormati orang kan gitu kan. Pengakuannya cuma berapa? Pengakuannya tadi punya Joni tadi istilahnya 1000 persegi. 100. Iya. Lepas. Sedangkan SKT ini punya aku ini cuma 40-100. Gitu. Oke, Pak, cukup. Kami dari Kalimantan Tinggi coba menelusuri supaya ini mencari kejelasan. Bagus juga, setengah minta tolong dengan sambil. Ada di rantau panjang bagian depan di sebelah timur Materaya itu ada 4 hektar.
Nah, sebetulnya posisinya 8 hektar sekian sih. Cuman katanya Pak Haji Basit sudah dia beli ke warga Natai Raya melalui sertifikat itu. Tetapi sampai saat ini kami belum tahu. Pernah menunjukkan Pak? Belum pernah ditunjukkan oleh Pak Haji Basit. Bahwa bahkan laporan dari saudara-saudara kita warga Natai Raya belum ada pembebasan. Sampai saat ini kita belum pernah duduk bareng sama Haji Basit membicarakan yang soal di Rantau Panjang bagian depan itu. Itu Pak, dari 8 itu sudah diparit oleh Mbak Haji Basit seluas sekitar 4 hektar yang Nah, kita belum tahu, sampai saat ini belum duduk bareng. Kalau memang dia beli, suratnya mesti diperlihatkan ke kita, dan kita juga nanti sama-sama gitu. Kemudian Pak, di yang pribadi ada di jalan Sungai Tendang menuju arah Sungai Kakap, itu dekat Danau Biru, Donadoni, itu seluas setengah hektar. Pinggir jalan? Pinggir jalan. Di selain itu juga ada lahan kami, lahan kelompok tani padi, kelompok tani Sungai Tendang Permai, yang kebetulan saya ketuanya Pak, dan melibatkan banyak anggota, mantan kepala desa, mantan sekdes juga. Itu sempat di land clearing oleh proyek Kakanwil Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertanian Kota Waringin Barat. Untuk lahan padi kami dapat bansos 40 hektar Sungai Tendang, dan bila ada 2 bagian, lahan 1 dan lahan 2. Ini yang kontroversi diklaim oleh Haji Basit itu di lahan 2 di daerah komplek Rantau Panjang bagian utara. Nah, jadi lama sekali konfliknya. Haji Basit mengakui hanya diselesaikan oleh Haji Basit seluas 8 hektar dari total 17 hektar.